Membuat menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, hari Kamis 26 Januari 2023, bersama saya Romo Ngarlan. Saudara-saudari sahabat Tuhan terkasih, selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9, sama dengan peringatan wajib Santo Timotius dan Titus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sahabat Tuhan yang terkasih, Yesus menunjuk 70 murid untuk terlibat dalam tugas perutusan menghadirkan kerajaan Allah. Mereka diutus berdua-dua memasuki situasi yang tidak mudah, bagaikan anak domba ke tengah-tengah serigala. Artinya tugas perutusan yang penuh dengan tantangan, bahkan ancaman. Mereka harus siap untuk menghadapi semua tantangan dan persoalan yang terjadi, harus siap untuk menderita. Yesus meneguhkan mereka agar tidak tergantung pada sarana duniawi, namun hanya bergantung pada Allah saja. Ketergantungan pada Allah itulah modal dasar para murid. Karena ini adalah karya Allah, maka Allah yang diandalkan, bukan kekuatan kita manusia. Saudara-saudari sahabat Tuhan terkasih, berkat baptis, penguatan dan ekaristi, kita diutus melaksanakan tugas perutusan, ambil bagian dalam menghadirkan kerajaan Allah itu, mewartakan Injil kabar gembira kepada semua orang. Sadarkah kita akan tugas luhur ini? Siapkah kita terlibat dalam pelayanan kerajaan Allah dengan segala risiko? Seperti halnya Santo Timotius dan Titus yang kita peringati hari ini. Mereka telah ambil bagian dalam tugas kerajaan Allah itu. Sudahkah kita menjalankan tugas perutusan ini? Saudara-saudari, 3 sakramen pertama yang kita terima membawa konsekuensi tugas perutusan itu. Kita harus berani dan siap menjalankannya. Maka mohonlah rahmat Tuhan agar kita selalu siap dan sanggup menjalani tugas perutusan ini dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu hari ini yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur juga atas sabda yang boleh kami renungkan. Berkatilah kami agar kami siap dan sanggup
untuk menjalankan tugas perutusan, menghadirkan kerajaan Allah di tengah kehidupan kami. Berkat sakramen baptis, penguatan, dan ekaristi, kami mempunyai tugas dan kewajiban untuk ambil bagian dalam karya agung-Mu. Kuatkanlah kami ya Tuhan, agar kami dapat menjalankan tugas itu dengan sukacita. Berkati kami juga dan pekerjaan kami hari ini, agar selaras dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.